Aku tuh ditawari, dikasih duit, sama ditawari di endorse, jadi gini, hidungnya aku kan gini nih, hidungnya aku nih, ya, gini, ini. Jadi dia tuh dinaikin gini, gini. Enggak ya, enggak bagus ya. Terus mereka kasih duit aku, mereka kasih duit aku 1 M. Dia bilang kontrak aku untuk ke Korea untuk naikin ininya nih, untuk naikin ini, gini, 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 gini. Tapi aku nggak mau. Bukan masalah 1 M-nya ya. Nanti ya kalau bener, kalau ternyata hidungnya aku terus udah gitu, ini udah mancung terus dibikin kayak gitu terus tiba-tiba busuk, gimana? Amit-amit capek Mbak, ya Allah jangan. Kok busuk? Ntar dulu. Tadi di briefing nggak ada itu. Kata-kata busuk lo itu yang nggak benar, paham? Dengar dulu. Lu jangan berprasangka buruk dulu. Ya klarifikasi dulu gimana. Iya, faktanya memang banyak orang-orang yang melakukan operasi itu banyak yang gagal. Enggak banyak. Ada yang gagal, tapi kan aku membaca berita itu sering kali kayak gitu dan aku tidak mau. Maksud aku adalah ketika aku memang dapat endorse, jadi hidung aku tuh kan, hidung aku ini kan betet. Mereka menawarkan sama aku tuh iya, jadi kalau aku tawa itu agak bete, jadi dia harus agak naik, supaya naik gitu. Terus mereka tawarin mau nggak untuk menaikkan klinik tersebut, mereka juga memberikan tawaran endorse sama aku 1 M, aku nggak mau. Bukan aku menjudge orang-orang yang mengoperasi, sekali lagi lu jangan salah paham, lu jangan baperan jadi orang. Lu yang baperan, lu yang marah. Oke. Gua kasih tahu, Iya. karena faktanya memang banyak, salah satu contoh banyak saudaraku juga ada, aku tidak perlu sebut nama siapa saudaraku, itu juga gagal gitu Nggak loh. gini maksudnya, ya nggak semuanya. Tapi kan Iya. ini jadi pelajaran, pilih-pilih rumah sakit, cari tahu, research dulu. Sekali lagi ya, aku tidak pernah yang namanya disclaimer orang-orang tuh mau operasi, mau itu badan-badan dia, duit-duit dia, itu urusan dia. Tapi waktu aku lagi live kayak gitu, mungkin dipotong sama orang. Iya. Nah, Mbak Mami DP dioperasi hidungnya gini. Aku bilang aku nggak mau, Maaf ya, say. Wi. Enggak intinya gini. Enggak, tapi kita harus disclaimer dulu bahwa ya Iya. memang itu kan pilihan orang. Pilihan, Ada yang betul. pergi ke klinik, ada yang pergi ke klinik ya. Tapi gini, maksudnya pilihlah dokter Iya. atau rumah sakit yang terpercaya. Enggak, Itu dan dia. lagian juga sorry to say, kalau masalah operasi jujur, aku juga pernah operasi lipolisis, tapi Iya, maksudnya bukan pernah merubah bentuk. Tapi yang maksud aku di sini tujuannya bukan untuk menjas orang-orang yang sudah melakukan operasi ya. Iya, pilihan pribadi ya. Itu pilihan pribadi. Bukan kan lo pernah bilang lo nggak mau karena ini kan kayak Hidung aku bokap. Boleh kita hentikan sebentar ya. Benar. Dulu, Benar, dia bilang benar. kayak bokap. Iya benar. Ya, Jadi pokoknya- itu doang sih. pokoknya- Selebihnya aku tahu kekurangan hidung aku betet. Cuman Iya. karena walaupun aku ditawari uang berapa, aku tidak mempunyai niat untuk operasi Betul, hidung pokoknya gue. pilihan gitu. pribadi masing-masing. Iya. Yang terpenting cari tahu mana yang terbaik ya. Iya. Buat Sobat Ambiar, kita juga doakan yang terbaik untuk bintang tamu kita yang satu ini. Beliau ini adalah pemenang Putri Indonesia di tahun 1992. Prestasinya sangat luar biasa. Ya. Namun saat ini sedang ada masalah yang berhubungan dengan Wasiat. Yang kabarnya wasiat dari orang tuanya yang memang sudah seharusnya menjadi haknya digugat oleh adik, bahkan ini adalah adik kandungnya sendiri. Bagi-bagi Ambiar, kita hadirkan, ini dia Indira Sudiro. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Indira, wow cantik sekali, silakan. Indira Sudiro di Bagi-bagi Ambiar, kami semua Kami di bertiga sini. mengucapkan terima Terima kasih. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Mbak Indira, kami turut prihatin atas apa yang terjadi. Boleh silakan duduk, boleh bercerita Aku di sini. sama kita semua. Semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran buat kita ya. Mbak Indira Sudiro, kita mau kasih lihat dulu artikel yang satu ini. 6 tahun perjuangan wasiat orang tua yang dibatalkan saudara kandung sendiri dan telah menjalani 15 kali persidangan. Sebetulnya wasiat ini turunnya itu di tahun berapa Mbak Indira? Jadi orang tua saya, ayah saya meninggal tahun 2015 ya. Kalau ibu sudah meninggal lebih dulu. Kemudian tahun 2018, Ya. jadi 3 tahun setelah ayah meninggal, tiba-tiba kita berempat ya bersaudara ya. Jadi kami ada 3 perempuan dan 1 laki-laki. Tiba-tiba kami yang perempuan bertiga ini menerima gugatan dari saudara laki-laki kami. Gitu. Saudara laki-laki saudara ini laki-laki. adik kandung, Satu. anak bungsu berarti? Bukan nomor 3, saya nomor 2, dia nomor 3. Oke. Gitu.
gugatannya itu di tahun berapa masih ingat? 2018. 2018. Yang padahal ketika wasiat sudah dibuat oleh almarhum, dibacakan juga oleh notaris di depan anak-anaknya. Iya, betul. Saat itu, saat pembacaan wasiat, apakah ada keberatan dari adik kandung? Nggak ada. Nggak ada. Kalau boleh tahu, bagian apa yang dipermasalahkan dari isi wasiat tersebut oleh adik kandungnya Mbak Indira? Yang pasti gugatannya membatalkan seluruh wasiat. Seluruh. Membatalkan seluruh wasiat. Batal. Sedangkan isi wasiatnya dari papa, kalau boleh tahu apa ya? Sebetulnya yang ditulis wasiat di sini adalah sebetulnya hanya amanah ya, amanah atau pesan dari orang tua. Jadi ada hal yang dijelaskan bahwa kami anak-anak sudah menerima haknya masing-masing. Kemudian ada pesan yang kami harus laksanakan, misalkan orang tua kami bilang, ya lakukan ini, sedekah ini, bangun ini dan sebagainya. Itu yang kami anak-anak diminta untuk melaksanakan. Oke, berarti dalam wasiat itu ada isi aset yang dibagikan, kemudian juga wasiat yang memang harus dilaksanakan. Iya, betul. Dan adik kandung menolak itu semua. Iya. Baik dari wasiat untuk aset yang dibagikan, termasuk juga yang harus dilakukan. Betul. Tapi kenapa ya mereka menolaknya? Nah ini yang saya juga nggak tahu karena sesudah orang tua meninggal tahun 2015 sampai 2018 3 tahun itu nggak pernah ada Konflik sesuatu ataupun- ya, Nggak pernah ada cek? nggak pernah ada pembicaraan apapun gitu. Oh. Kalau sudden kami menerima gugatan gitu yang kita juga sangat shock tentunya ya karena kan kalau kita bersaudara paling nggak misalnya ada pembicaraan gitu terlebih ya dahulu. diskusi atau ini nggak ada sama sekali. Mbak Indira, mohon maaf, apakah setelah wasiat dibacakan, seiring berjalannya waktu, apakah ada permasalahan antara Mbak Indira dengan adiknya Mbak Indira? Hubungan kakak sama adik. Sebetulnya kalau permasalahan mungkin enggak ya. Kami baik-baik saja dalam artian bahwa ya hubungan keluarga seperti biasa saja. Mungkin ada cekcok dikit lah kak, sehingga ada terjadi salah paham. Nggak pernah ada cekcok. Artinya cekcok yang betul-betul hal Mengarah ke prinsip itu. lah. Hal prinsip mungkin nggak, tapi kalau ya ribut-ribut kecil kan biasa ya adik kakak ya. Tapi ya Tapi tidak pernah cekcok membahas masalah itu. nggak pernah. Secara prinsip tidak pernah ada keributan. Mbak Indira, sampai akhirnya masuk ke pengadilan ya? Mau nggak mau karena kami yang digugat. Sudah berapa kali? Dari 2018 sampai hari ini sebetulnya lebih dari 15 kali persidangan. Karena 16 kalau tidak salah ya? bahkan lebih, karena sebetulnya kasus ini sekarang sudah kalau tanda kutip sudah ingkrah. Jadi saya melakukan perlawanan terhadap putusnya sudah ingkrah ini. Oke, putusan ingkrahnya adalah berarti dimenangkan oleh adiknya Mbak Indira? Iya betul, wasiat itu dibatalkan. Oh wow. Apakah nanti akhirnya Mbak Indira bersama dengan saudara kandung lainnya akan melakukan upaya hukum lainnya? Sudah, kami melakukan. Jadi sekarang kebetulan kakak saya nomor 1 sudah almarhumah. Jadi tinggal saya dengan adik saya yang perempuan yang paling kecil. Kami melakukan perlawanan hukum. Sampai hari ini belum selesai. Karena kami masih belum bisa juga mendapat keadilan. Jadi masih kalah terus juga. Gitu. Apa alasannya kok bisa sampai kalah berkali-kali di pengadilan? Nah ini yang membuat saya juga merasa ini tidak cukup adil. Karena kalau saya lihat dari apa yang digugat, itu sebetulnya tidak, tanda kutip kalau saya boleh bilang, tidak masuk di akal. Membatalkan seluruh isi wasiat sementara yang saya pahami kalau dalam agama Islam ya, hukum agama Islam. Betul, dikoreksi. wasiat tidak bisa dirubah Betul, kecuali tidak. oleh pembuat wasiat. Tidak bisa dibatalkan kecuali pembikin wasiat. Kalau saya tidak salah ya Pak, mungkin Bapak lebih ngerti ya secara Oke. hukumnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian juga dari hasil putusannya, saya lihat ini putusan yang tidak bisa dilakukan, non-executable gitu. Nah, sampai hari ini kan makanya tidak pernah bisa dilakukan apa-apa atas keputusan itu. Dan saya melakukan gugatan perlawanan terhadap isi putusan. Oke. Walaupun harus kalah lagi, ini saya masih kalah terus dan masih Yang berjuang penting terus. fight terus ya. Mbak Indira, kita juga mau kasih lihat artikel yang satu ini. Indira Sudiro akui seluruh jalur komunikasi dengan sang adik ditutup. Aku hanya ingin berdamai sama dia. Jadi udah tidak berkomunikasi dari tahun berapa kak? Dari tahun 2018 2018 sampai sekarang. sampai hari ini. Wow, 6 tahun. Di saat pengadilan apakah selalu bertemu? Tidak pernah hadir prinsipalnya. Hanya kami selalu hadir, kami yang digugat, adik kakak selalu hadir. Tapi prinsipal yang menggugat kami tidak pernah hadir. Jadi yang hadir hanya kuasa hukum. Dan kami minta dimediasi pun dia tidak berkenan untuk dimediasi. Tapi pernah nggak bersama dengan keluarga besar gitu duduk, ngobrol, tanya sebenarnya ini ada apa ya? Sudah dari keluarga bapak ibu berusaha juga untuk memediasi. Tapi dia nggak pernah berkenan untuk duduk bersama. Kak, adik udah berkeluarga atau belum? Sudah. Oke. Oh, oke. Mbak Indira, kita berharap Mbak Indira bersama dengan keluarga, bukan hanya kakak, tapi juga adik bisa mendapatkan yang terbaik seadil-adilnya atas hak apa yang mereka pantas untuk dapatkan. Karena ini merupakan wasiat dari almarhum. Ya, amin. Mbak Indira, seandainya bisa menyampaikan sesuatu,
kepada adik 6 tahun tidak berhubungan, sampaikanlah. Ya oke, kalau kamu lihat saya hari ini, saya cuma ingin saya menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya secara kekeluargaan karena sekarang saya menjadi anak yang paling tua. Rasanya kita sebagai anak kewajiban utama adalah berbakti kepada orang tua, tentunya salah satunya dengan menjalankan pesan atau amanah orang tua. Ayo dek, buka hati yuk, kita duduk bareng, kita bicarakan. Nggak perlu lagi deh main nuntut-nuntut, cari siapa salah, siapa benar. Itu yang saya ingin. Rasanya sangat disayangkan ketika ada konflik keluarga hanya karena wasiat dan juga warisan. Dan itu banyak terjadi. Padahal orang juga sering lupa warisan luar biasa nilainya terbesar adalah keluarga. Dan ingat bahwa adik atau kakak adalah mereka yang tahu masa lalu kita dan akan tetap bersama sampai dengan masa depan kita. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.